Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Di balik gemuruh lintasan dan sorotan kamera, ada satu cerita yang mulai berhembus kencang di paddock. Kecemasan yang diam-diam tumbuh dari kubu Honda. Bukan tanpa alasan, nama Veda Ega kini menjadi pusat perhatian. Dan yang membuat situasi semakin panas adalah ancaman nyata dari dua kekuatan lain, KTM dan Gresini Racing. Sumber dalam menyebutkan, petinggi Honda mulai merasakan tekanan besar. Mereka tahu betul, talenta seperti Veda bukan sekedar pembalap biasa. Ia adalah aset masa depan, simbol regenerasi dan potensi besar yang bisa mengubah arah tim dalam beberapa tahun ke depan. Namun justru karena itulah, ia menjadi incaran. Dan yang paling mengkhawatirkan, ancaman itu bukan lagi sekedar rumor. KTM dikenal agresif dalam memburu talenta muda. Mereka punya sistem pembinaan yang solid, jalur karier yang jelas, dan keberanian untuk memberikan kesempatan besar sejak dini. Sementara itu, Gresini Racing memiliki reputasi sebagai tim yang berani memberi panggung kepada pembalap muda untuk bersinar di level tertinggi. Kombinasi dua pendekatan ini menjadi ancaman nyata bagi Honda. Kabar yang beredar bahkan menyebutkan bahwa pendekatan sudah mulai dilakukan, tidak frontal, tapi cukup untuk membuat Honda waspada. Situasi ini membuat manajemen Honda seperti berada dalam posisi terdesak. Mereka tidak hanya harus menjaga performa tim, tapi juga harus memastikan Veda tetap percaya bahwa masa depannya ada di sana. Di sisi lain, Veda Ega sendiri justru tampil semakin tenang di lintasan. Performanya konsisten, keberaniannya meningkat, dan mentalitasnya semakin matang. Ironisnya, semakin ia bersinar, semakin besar pula daya tariknya bagi tim-tim lain. Bagi Honda, ini bukan sekedar soal mempertahankan satu pembalap, ini soal menjaga masa depan. Kehilangan Veda ke tangan KTM atau Gresini Racing bukan hanya kehilangan talenta, tapi juga kehilangan potensi dominasi di masa mendatang. Kini situasinya jelas, waktu tidak banyak. Jika Honda tidak bergerak cepat, jika mereka tidak memberikan keyakinan, proyek, dan dukungan yang cukup, maka pencurian itu bisa benar-benar terjadi, tepat di depan mata mereka sendiri. Dan di dunia balap, satu keputusan kecil hari ini bisa menentukan siapa yang berjaya di masa depan. Kekhawatiran di kubu Honda kini seolah mencapai titik yang tak bisa lagi disembunyikan. Bukan sekedar isu kontrak atau pendekatan dari rival, tapi sudah terlihat langsung di depan mata, di paddock, di grid, bahkan di detik-detik sebelum balapan dimulai. Menurut kabar terbaru yang beredar, ada pemandangan yang tak biasa. Sosok bos Honda terlihat terus berada di sisi Veda Ega, bahkan hingga momen-momen paling krusial sebelum balapan. Biasanya, pembalap akan ditemani oleh kru teknis atau manajer tim. Namun kali ini berbeda. Bos Honda sendiri turun langsung, berdiri di dekat Veda, seolah memastikan tidak ada celah sedikit pun. Ini bukan sekedar pendampingan biasa. Bahasa tubuhnya jelas terbaca. Tidak ingin kehilangan, tidak ingin memberi ruang, dan tidak ingin mengambil resiko sekecil apapun. Bahkan beberapa pengamat menyebut cara ia berdiri di samping Veda seperti ingin memunci aset berharganya dari incaran KTM dan Gresini Racing yang memang tengah mengintai. Momen ini pun langsung menjadi sorotan. Kamera beberapa kali mengangkat bagaimana bos Honda berbicara langsung dengan Veda, memberi arahan, bahkan terlihat menjaga jarak dari pihak luar. Tidak ada interaksi yang dibiarkan terlalu bebas. Semuanya terasa lebih terkontrol dari biasanya. Bagi banyak orang, ini adalah sinyal kuat bahwa Veda Ega bukan sekedar pembalap muda biasa di dalam tim Honda. Ia adalah prioritas, ia adalah investasi besar, dan yang paling terasa, ia adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lepaskan dengan cara apapun. Situasi ini juga menggambarkan betapa panasnya persaingan di balik layar. Ketika KTM dikenal agresif dalam merekrut talenta muda dan Gresini Racing piawai dalam memberi panggung bagi pembalap muda, maka langkah menjaga ketat seperti ini menjadi cara Honda menunjukkan posisi mereka. Veda adalah milik mereka. Aksi bos Honda yang terus mendampingi Veda sebelum balapan akhirnya bukan jadi detail kecil, tapi berubah menjadi simbol. Simbol kekhawatiran, simbol ambisi, dan simbol bahwa perebutan talenta muda ini sudah berada di fase yang sangat serius. Karena di dunia balap, terkadang bukan hanya kecepatan di lintasan yang menentukan segalanya, tapi juga siapa yang mampu menjaga bintangnya tetap berada di dalam garasi mereka. Kalau sampai seorang petinggi Honda turun langsung mendampingi Veda Ega sebelum balapan, itu bukan sekedar gestur biasa. Ada alasan kuat di baliknya. Ini bukan soal berlebihan, tapi soal membaca situasi yang memang sedang genting.
Pertama, Veda Ega saat ini bukan lagi sekedar pembalap muda. Ia sudah berubah menjadi aset strategis. Performa konsisten, keberanian di lintasan, dan mentalitas yang terus matang menjadi komoditas panas. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika KTM dan Gresini Racing mulai mendekat. Dan Honda tahu betul, ketika dua nama itu bergerak, biasanya mereka tidak main-main. Kedua, ini soal pengamanan psikologis. Dengan terus berada di sisi Veda, bos Honda ingin memastikan fokusnya tidak terganggu. Di level pembalap muda, tekanan eksternal seperti rumor transfer, pendekatan dari tim lain atau sorotan media bisa mempengaruhi performa. Kehadiran langsung dari petinggi tim menjadi sinyal, kamu tidak sendirian, kami ada di belakangmu. Sebuah sinyal kekuasaan sekaligus peringatan. Ketiga, ini adalah bentuk statement tanpa kata. Di dunia balap, pesan tidak selalu disampaikan lewat konferensi pers, terkadang cukup lewat gestur. Ketika bos Honda terus menempel Veda, itu seperti pesan halus ke rival. Kami sadar kalian mengincar, tapi dia ada di bawah perlindungan kami. Sebuah sinyal kekuasaan sekaligus peringatan. Keempat, faktor kepercayaan jangka panjang. Honda mungkin melihat Veda sebagai bagian dari proyek besar ke depan, bukan hanya untuk satu musim, tapi sebagai fondasi masa depan tim. Dalam situasi seperti itu, pendekatan personal dari level tertinggi menjadi penting, bukan hanya hubungan profesional, tapi juga emosional. Kelima, dan ini yang paling krusial, ketakutan kehilangan momentum. Jika Veda benar-benar dicuri oleh KTM atau Gresini Racing, Honda bukan hanya kehilangan satu pembalap, tapi bisa kehilangan arah development tim dalam beberapa tahun ke depan. Dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar satu kursi kosong. Jadi ketika terlihat bos Honda terus menemani Veda sebelum balapan, itu bukan drama, tapi strategi, campuran antara perlindungan, komunikasi, dan sinyal kekuatan. Karena di balik kecepatan motor di lintasan, ada permainan yang jauh lebih halus di luar trek. Dan saat ini, Honda jelas tidak mau kalah, bahkan sebelum balapan dimulai. Pada akhirnya semua yang terjadi ini bukan sekedar soal satu momen di paddock atau satu gestur sebelum balapan. Ini adalah gambaran nyata betapa berharganya sosok Veda Ega di mata Honda. Ketika seorang bos sampai turun langsung, berdiri di samping pembalapnya, itu bukan kebetulan, itu pesan yang sangat jelas. Pesan bahwa Veda bukan hanya bagian dari tim, tapi bagian dari masa depan. Pesan bahwa mereka siap melakukan apapun untuk mempertahankannya. Dan yang paling terasa, pesan bahwa persaingan di balik layar sudah berada di level yang sangat serius. Namun pada akhirnya, keputusan tetap akan berada di tangan Veda sendiri. Apakah ia akan bertahan dan tumbuh bersama Honda, atau justru membuka lembaran baru bersama KTM atau Gresini Racing? Satu hal yang pasti, ketika seorang pembalap muda sudah diperebutkan sedemikian rupa, itu berarti ia bukan lagi sekedar talenta, tapi calon bintang besar. Dan cerita ini belum selesai, ini baru awal dari perjalanan panjang yang bisa menentukan masa depan dunia balap itu sendiri. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga.
Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sports sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.